Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Di sini saya akan melakukan praktikum botani pertemuan ke-7 dengan judul Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, secara umum tumbuhan biji berdasarkan ada tidaknya buah, ada tidaknya kulit biji dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama, Gymnospermae dan Angiospermae. Angiospermae dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu dikotil dan monokotil. Contoh sampel yang kita bawa hari ini yaitu Psidium guazava dan Mangifera indica. Ini dia contoh sampel yang kita bawa hari ini. Contoh dari tanaman dikotil yaitu Psidium guazava dan Mangifera indica. Nah, yang pertama kita bahas yaitu Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Angiospermae dikenal dengan nama lain Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Nah, kita bisa mengenali tumbuhan yang tergolong Angiospermae dengan beberapa macam karakteristik pembeda. Yang pertama, bunga sejati, dan yang kedua adanya karpel atau putit dan lain-lain. Nah, yang kedua kita akan bahas Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Berdasarkan klasifikasinya, Gymnospermae masih tergolong ke dalam spermatophyta atau tumbuhan biji. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari Gymnospermae. Yang pertama itu, bakal biji tidak ditutupi daun buah. Contohnya pada Ginetum genemon, kuning melinjo. Pada Ginetum genemon itu tidak ada daging buah, kulit biji, semuanya itu biji dan bijinya itu terbuka. Kemudian umumnya perdu atau pohon dengan batang keras dan berkayu. Contohnya itu rata-rata pohonnya besar, kecuali pakis haji merupakan perdu atau dalam kategori semak. Yang ketiga, akarnya tunggang, dan yang keempat itu daunnya kaku, pipi, dan lebar. Selanjutnya yang kelima memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Dan keenam itu struktur produktif terdapat pada kerucut atau runjung atau strabilius. Yang ketujuh, runjung yang tersusun daun buah atau runjung betina. Kedelapan, runjung yang tersusun atas badan penghasil serbuk sari atau runjung jantan. Dan yang terakhir yaitu bereproduksi dengan biji. Next, kita akan membahas kelompok-kelompok dari Gymnospermae. Yang pertama itu ada Pinophyta atau conifer, contohnya Pinus mercusi. Dan yang kedua Cichadophyta, contohnya Cicas rumpi atau pakis haji. Dan yang ketiga Gingophyta, contohnya Ginkgo biloba. Yang keempat Gynophyta, contohnya Ginetum genemon atau melinjo. Dan ada divisi Gymnospermae yang telah punah. Gymnospermae ini salah satu tumbuhan primitif, sisa-sisa evolusi kehidupan pada tumbuhan. Contohnya itu Benotophyta, Chordaytophyta, dan Pteridospermophyta. Baik, kita akan bahas satu persatu sampel yang kita bawa. Yang pertama dari kelompok Conifera atau Pinus, kelompok dari Pinophyta, yaitu Pinus mercusi. Selanjutnya pada sampel kedua yaitu Cihas rumpi atau pakis haji. Cihas rumpi ini ada dua, yaitu ada yang jantan dan ada yang betina. Ciri-cirinya itu, ini dia Pinus mercusinya. Ciri-cirinya daunnya menjarum, ujungnya tajam. Nah, bunganya itu ada bunga jantan atau strobilus jantan dan ada strobilus betina atau bunga betina. Ini dia. Selanjutnya pada sampel kedua yaitu Cihas rumpi atau pakis haji. Cihas rumpi ini ada dua, yaitu ada yang jantan dan ada yang betina. Cihas rumpi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang jantan dan ada yang betina. Sekarang kita akan membahas jantan terlebih dahulu. Pada Cihas rumpi jantan terdapat ibu tangkai daun,
tangkai anak daun dan tulang daun. Bentuknya itu panjang dan ujung daunnya itu meruncing. Pada cihas rumpi betina, ini dia bentuk daunnya. Daunnya itu tidak runcing dan tumpul. Nah, buahnya itu ada yang jantan dan ada yang betina. Yang jantan itu disebut Strobilus jantan dan yang betina itu Strobilus betina. Ini dia contoh Strobilus betina. Yang hijau ini, yang bulat ini buahnya. Yang coklat-coklat ini terdapat bulu-bulu atau trikomanya. Pada Strobilus jantan bentuknya itu keras. Ada trikoma juga, bulu-bulu halus. Pada Strobilus jantan bentuknya itu keras. Ada trikoma juga, bulu-bulu halus. Oke, selanjutnya sampel yang ketiga yaitu Araucaria cunninghami atau damar laki-laki. Daun ini dia bentuk daunnya. Daunnya berbentuk seperti pohon cemara, menyerupai jarum-jarum kecil dan sedikit agak runcing. Ini dia. Selanjutnya yang kita bahas yaitu Genetum genemon atau melinjo. Kita akan bahas flosnya terlebih dahulu. Ini flos atau disebut bunga jantan. Bunga jantan adalah bunga yang tidak sempurna. Ada yang memiliki putik dan bunga. Selanjutnya kita akan bahas fruktus atau buah. Genetum genemon ini atau melinjo. Bunga betina ini bunga yang tidak memiliki benang sari tapi memiliki putik. Selanjutnya yaitu folium atau daun. Pada Genetum genemon terdapat ibu tangkai daun, ini ibu tangkai daunnya. Yang kedua tangkai anak daun, ini. Yang ketiga itu anak daun, ini bisa dilihat. Atau foliolum. Yang keempat itu tulang daun, ini. Fungsinya sebagai penopang agar daun menjadi kuat. Sampel selanjutnya yaitu Pseudium guajava atau jambu biji. Kita akan bahas dulu daun jambu biji. Ini daun jambu biji tergolong daun tidak lengkap karena hanya memiliki atau terdiri dari tangkai atau petiolus dan helaian atau lamina. Selanjutnya pada Fructus Pseudium guajava. Ini fruktusnya. Memiliki tipe buah tunggal dan termasuk buah beri atau buni. Pada Fructus Pseudium guajava udah kita belah dan ini di dalam lingkaran biji ini terdapat daging buah dan ini bisa dimakan. Daging buahnya tercampur rata dengan biji jambunya. Selanjutnya sampel yang terakhir yaitu Manipera indica. Kita bahas dulu daun. Pada daun mangga, sistem pertulangannya menyirit, ujung dan lancip dan memanjang. Pada kaulis atau batang, tekstur permukaan batang kasar, bercabang monopodial. Pada bunga atau flos, ini dia flos dari Manipera indica, termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir kecoklatan, terdapat 5 kelopak. Dan yang terakhir itu pada fruktus atau buah mangga, berbentuk okal, memanjang, tekstur permukaannya kasar. Pada batang Manipera indica terdapat anatominya, yaitu terdapat epidermis, kambium, jaringan pengangkut, yaitu terdapat floem dan xilem, stele, dan korteks. Pada anatomi daunnya terdapat stele, palisade, sponge, stomata, epidermis, dan jaringan pengangkut. Baik, penjelasan dari saya mengenai Angiospermae dan Gymnospermae.
Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.